Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan kasus yang telah kami bahas. Sebelumnya perkenalkan, saya sendiri Suci Ramadhani dan rekan saya. Saya Mira Salihah. Saya Sri Kartika Afini. Baik, sebelum kita masuk kepada pemaparan kasus, saya akan menjelaskan terlebih dahulu bagian-bagian dari kasus ini. Yang pertama, bagian pendahuluan yang akan dijelaskan oleh Suci Ramadhani. Selanjutnya, bagian metodologi yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Selanjutnya, bagian hasil dan kesimpulan yang akan dijelaskan oleh Amira Salihah. Kita masuk kepada pendahuluan. Kepada Suci, dipersilakan. Pertama, saya akan menjelaskan abstrak dari penelitian ini. Dengan menunjukkan ketidaksetujuan atas perilaku pengikut yang tidak etis atau UFB, para pemimpin membantu menciptakan iklim etis dalam organisasi mereka, di mana jelas apa yang dapat diterima secara moral atau tidak. Artikel ini bertujuan untuk memeriksa faktor-faktor yang mempengaruhi apakah pemimpin secara konsisten menunjukkan ketidaksetujuan tersebut. Selanjutnya kita masuk ke pendahuluan. Tugas penting bagi pemimpin etis adalah menciptakan iklim di mana jelas apa yang diterima secara moral dan apa yang tidak. Untuk mencapai tingkat kejelasan moral ini, pemimpin diharapkan bertindak dengan cara yang memengaruhi keputusan dan perilaku etis dan tidak etis pengikut mereka. Salah satu cara penting untuk mengkomunikasikan apa yang dapat diterima dan apa yang tidak adalah dengan menunjukkan ketidaksetujuan atas perilaku pengikut yang tidak etis. Itu merupakan pendapat dari Brown dan Trevino tahun 2006. Mengingat pentingnya organisasi bahwa pemimpin menunjukkan ketidaksetujuan ketika dihadapkan dengan UFB, maka kita perlu untuk menguji yang pertama, memeriksa apakah para pemimpin pada kenyataannya juga menunjukkan ketidaksetujuan yang sebenarnya terhadap UFB ketika diperlukan. Selanjutnya, dalam studi kedua, kita akan melihat peran akuntabilitas dan minat dari pemimpin dan perspektif pengikut. Artinya, kita akan menyelidiki kapan pemimpin kemungkinan besar tidak menyetujui UFB. Jika ini masalahnya, maka ini diperkenalkan kemungkinan bahwa penilaian ini membuat pengikut terlibat dalam UFB, terutama dalam situasi di mana mereka merasa dapat lolos begitu saja. Kurangnya akuntabilitas pemimpin dapat menjadi anteseden penting dari perilaku tidak etis dalam organisasi, dan kepentingan pribadi adalah akar dari perilaku tidak etis. Penelitian ini sebelumnya sudah diperiksa prediksinya dalam eksperimen laboratorium terkontrol, di mana peserta ditempatkan di posisi pemimpin dalam sebuah kelompok dan dihadapkan dengan tindakan tidak etis dari salah satu anggota kelompok mereka. Secara khusus, hal ini menguji prediksi bahwa para pemimpin menunjukkan lebih banyak ketidaksetujuan terhadap pengikut yang tidak etis saat mereka berpotensi dapat dimintai pertanggungjawaban, tetapi khususnya jika mereka tidak mendapatkan keuntungan dari UFB ini. Kita masuk kepada studi kasus yang pertama, di mana metodenya yaitu 102 mahasiswa sarjana di Universitas di Belanda berpartisipasi secara sukarela, di mana 22 orang laki-laki dan 80 orang perempuan dengan rata-rata usia 19,61 dan standar deviasi sebesar 2,81. Prosedurnya yaitu peserta duduk di bilik yang berdekatan namun kedap suara, di mana mereka bekerja di komputer selama percobaan. Satu orang akan ditunjuk sebagai pemimpin kelompok dan peserta mengukur keterampilan pemimpin. Selanjutnya, manipulasi perantaraan untuk pemimpin diperkenalkan. Setengah dari pemimpin membaca bahwa bonus akan dibagi rata di antara 3 anggota grup lainnya, dan bahwa pemimpin tidak akan menerima bonus apapun. Sementara separuh lainnya membaca bahwa pemimpin akan menerima bagian terbesar dari bonus. Setelah itu, akuntabilitas pemimpin manipulasi diperkenalkan. Separuh dari pemimpin membaca bahwa komunikasi antara pemimpin dan anggota kelompok sepenuhnya dirahasiakan, bahwa tidak ada informasi ini yang akan disimpan, dan dengan demikian informasi tersebut tidak akan dilihat baik oleh pelaku eksperimen maupun kelompok lain yang berpartisipasi. Berikut hasil dan diskusi pada pemeriksaan manipulasi 2 arah.
ANOVA atau Analysis of Variance pada perantaraan yang dirasakan untuk pemimpin mengungkapkan efek utama yang signifikan dari perantaraan, menunjukkan bahwa peserta dalam kondisi perantaraan tinggi percaya bahwa mereka akan menerima bagian terbesar dari bonus dibandingkan peserta dalam kondisi perantaraan yang rendah. Dua arah ANOVA mengungkapkan bahwa peserta dalam kondisi akuntabilitas tinggi mengalami akuntabilitas yang lebih tinggi dibandingkan dengan kondisi akuntabilitas yang rendah. Pada ketidaksetujuan pemimpin, dua arah ANOVA dengan ketidaksetujuan pemimpin sebagai variabel dependen mengungkapkan tidak ada efek utama dari perantaraan. Secara khusus, para pemimpin lebih tidak menyetujui tindakan tidak etis pengikut mereka ketika mereka dapat dimintai pertanggungjawaban, tetapi hanya jika mereka sendiri tidak mendapatkan keuntungan dari tindakan pengikut yang tidak etis ini. Diskusi temuan dari studi yang pertama memberikan dukungan untuk efek interaksi yang kami prediksi, yaitu pemimpin tidak menyetujui lebih banyak UFB atau perilaku pengikut yang tidak etis ketika mereka dapat diminta pertanggungjawaban atas keputusan mereka, tetapi hanya ketika UFB ini tidak berperan dalam melayani kepentingan pribadi pemimpin. Sepengetahuan kami, temuan ini adalah bukti empiris pertama yang menunjukkan bahwa pemimpin tidak selalu konsisten dalam menunjukkan ketidaksetujuan terhadap UFB. Secara khusus, ini menunjukkan bahwa akuntabilitas mungkin tidak selalu menjadi alat yang efektif dalam memotivasi para pemimpin untuk melakukan hal yang benar secara moral, yaitu menunjukkan ketidaksetujuan, terutama ketika pemimpin secara pribadi mendapat manfaat dari UFB tersebut. Kita masuk kepada studi kasus yang kedua, di mana metodenya yaitu peserta dan desain yang berjumlah 99 mahasiswa sarjana di Belanda University, di mana 54 orang laki-laki dan 45 orang perempuan, dan rata-rata usia yaitu 21,15 dengan standar deviasi sebesar 1,73. Dengan prosedurnya yaitu peserta duduk di bilik yang berdekatan namun kedap suara, di mana mereka disajikan dengan situasi sketsa. Secara khusus, semua peserta membaca skenario di mana mereka terlibat dalam perilaku yang tidak etis. Kami mempresentasikan 4 studi potensial kepada peserta di mana kami secara independen membedakan apakah perilaku tidak etis karyawan itu instrumental kepada pemimpin dan apakah pemimpin itu bisa ditahan akuntabilitas atas tindakan karyawan. Secara khusus, pemimpin dapat memperoleh manfaat dari perilaku tidak etis karyawan karena akan meningkatkan peluangnya untuk mendapatkan bonus. Atau perilaku tidak etis karyawan tidak mempengaruhi kesempatan pemimpin untuk mendapatkan bonus. Untuk hasil dan diskusi pada studi kasus yang kedua ini akan dijabarkan oleh Amira Salihah. Kepada Amira dipersilahkan. Baiklah, hasil studi 2 menunjukkan bahwa seperti yang diperkirakan, mayoritas peserta secara signifikan percaya bahwa pemimpin mereka akan paling tidak menyetujui perilaku tidak etis mereka ketika ada kemungkinan pihak ketiga mengetahui tindakan tidak etis tersebut. Dan ketika pemimpin tidak dapat secara pribadi mendapatkan keuntungan dari tindakan karyawan itu. Maka, peneliti menyimpulkan bahwa pengikut tampaknya menilai secara akurat ketika pemimpin mereka tidak menyetujui perilaku tidak etis oleh karyawan. Dalam studi 1, peneliti menemukan bahwa para pemimpin tidak menyetujui sebagian besar perilaku tidak etis oleh pengikut, dalam situasi spesifik di mana mereka dapat dimintai pertanggungjawaban dan secara pribadi tidak mendapatkan keuntungan dari perilaku tidak etis tersebut. Maka secara keseluruhan, peneliti menemukan bahwa pemimpin tidak selalu konsisten dalam mengambil tindakan proaktif terhadap pengikut yang tidak etis. Dan yang kedua, bahwa pengikut tampaknya menyadari hal ini. Sampai saat ini, penelitian gagal menjelaskan faktor yang mempengaruhi ketika para pemimpin benar-benar menunjukkan ketidaksetujuan tersebut. Maka dalam studi ini, peneliti berpendapat bahwa akuntabilitas mengaktifkan masalah reputasi dan memberikan tekanan sosial pada pemimpin untuk melakukan hal yang benar secara moral, yaitu menunjukkan ketidaksetujuan terhadap perilaku tidak etis oleh karyawan. Dalam kasus ini, pemimpin menghadapi konflik kepentingan antara apa yang benar secara moral dan apa yang terbaik untuk kepentingan sendiri. Maka,
ketika dihadapkan pada konflik kepentingan seperti itu, manusia secara otomatis dan secara intuitif bernalar dan bertindak lebih sesuai dengan kepentingan mereka sendiri. Karena itu, peneliti mengusulkan bahwa dalam kondisi seperti itu, kepentingan diri sendiri dapat menghambat tekanan sosial tersebut. Sehingga, peneliti berhipotesis bahwa para pemimpin yang dimintai pertanggungjawaban akan lebih cenderung menunjukkan ketidaksetujuan terhadap perilaku tidak etis karyawan, tetapi terutama ketika perilaku tidak etis tersebut tidak berperan untuk kepentingan para pemimpin itu sendiri. Selanjutnya yaitu implikasi teoritis dari penelitian ini. Penemuan pada penelitian ini memberikan kontribusi dalam beberapa hal, yaitu yang pertama, studi ini meneliti bagaimana pemimpin sebenarnya bereaksi terhadap tindakan tidak etis yang dilakukan karyawan. Yang kedua, penelitian ini mengambil langkah pertama dalam menunjukkan bagaimana penyelarasan kepentingan antara pengikut dan pemimpin terkadang dapat mempengaruhi perilaku negatif yang memiliki konsekuensi moral, seperti memaafkan perilaku tidak etis oleh pengikut. Yang ketiga, mewakili deskripsi yang lebih dinamis tentang perilaku tidak etis dalam organisasi. Secara khusus, penelitian ini memperbesar bagaimana para pemimpin bereaksi terhadap perilaku tidak etis oleh karyawan dan apakah pengikut dapat mengantisipasi perilaku ini. Selanjutnya yaitu implikasi praktis. Apa yang dapat dilakukan organisasi untuk merangsang tampilan ketidaksetujuan para pemimpin ketika dihadapkan dengan perilaku tidak etis oleh karyawan di jajaran mereka? Yang pertama yaitu, organisasi harus menyadari bahwa pemimpin mungkin tidak selalu bertindak sesuai kepentingan perusahaan, namun terkadang dipengaruhi oleh kepentingan sendiri. Yang kedua, kepentingan pemimpin dan pengikut saling terkait. Solusinya adalah mencoba menguraikan kepentingan pemimpin dan pengikut tersebut. Misalnya, dengan membuat bonus pemimpin terlepas dari kinerja pengikut. Namun, karena kerja tim tersebar luas dalam organisasi, kemandirian seperti itu tidak mudah dicapai. Apa yang mungkin lebih praktis untuk organisasi adalah menekankan kepada manajer mereka pentingnya menunjukkan ketidaksetujuan terhadap perilaku tidak etis oleh karyawan, misalnya melalui pelatihan. Maka, mungkin bermanfaat bagi organisasi untuk melatih para pemimpin bagaimana mengambil tindakan disipliner. Dan penting bagi pemimpin untuk memberi tindakan disipliner tersebut secara adil. Misalnya, tindakan pendisiplinan pemimpin harus dilakukan secara pribadi dan tepat waktu. Pemimpin harus menjelaskan kepada karyawan yang tidak etis mengapa pemimpin menunjukkan ketidaksetujuan, dan akhirnya memberikan kesempatan kepada karyawan untuk menjelaskan tindakannya. Mengambil tindakan disipliner dengan cara yang adil meningkatkan penerimaan hukuman dan berpotensi untuk mengurangi sebagian besar emosi negatif seputar tindakan disipliner, baik bagi pengikut maupun pemimpin. Batasan dari penelitian ini adalah yang pertama, peneliti tidak memasukkan ukuran langsung untuk proses psikologis yang mendasari apa yang diusulkan. Contoh, pemrosesan otomatis dan meningkatkan diri yang dipicu oleh kepentingan pribadi yang mendorong efek interaksi. Yang kedua, peneliti tidak menguji interaksi yang diprediksi dalam setting organisasi, sehingga belum tentu apa yang telah diteliti akan sesuai dengan yang ada di dunia nyata dalam organisasi. Yang terakhir yaitu peneliti menunjukkan bahwa pengikut secara akurat memprediksi kapan pemimpin akan paling tidak menyetujui perilaku tidak etis oleh pengikut. Namun, peneliti tidak memiliki bukti pengikut akan benar-benar terlibat dalam perilaku seperti itu, di mana mereka mengharapkan kemungkinan tertangkap paling kecil. Penelitian ini memberikan lebih banyak wawasan tentang bagaimana meminta pertanggungjawaban pemimpin dan kepentingan pribadi pemimpin memfasilitasi dan menghambat perilaku pemimpin tersebut. Dengan memusatkan perhatian pada perilaku pemimpin dan pada saat yang sama pada ekspektasi pengikut terhadap perilaku itu, penelitian ini mengambil langkah pertama dalam pemahaman yang lebih lengkap dan dinamis tentang kepemimpinan etis. Baiklah, sekian presentasi kasus dari kelompok 2. Bila ada kesalahan kata dan kekurangan mohon dimaklumi. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.